Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi mengenai klaim yang disampaikan oleh Ustadz Maher berkaitan dengan iman Kristen. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan video berikut ini. Ada Kristen Katolik, Tuhannya yang disembah Bunda Maria, bukan Yesus. Ada Kristen Protestan. Kenapa disebut Kristen Protestan? Saat mayoritas umat Kristen di dunia ini menyembah Bunda Maria, ada kelompok Kristen yang tidak setuju. Masa yang kita sembah Bunda Maria? Harusnya Yesus sebagai anak Tuhan. Makanya kelompok Kristen yang ini disebut Kristen Protestan. Nah, itu sejarahnya. Baru tahu kalian kan? Hah? Udah tahu kan? Aku orang Batak. Nah teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Maher, dan tentu saja apa yang disampaikan oleh beliau ini adalah tidak benar. Nah teman-teman sekalian, saya memang bukan beragama Kristen Katolik, tetapi sekalipun demikian kita semua adalah satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu teman-teman, dalam bagian ini untuk memberikan jawaban yang relevan mengenai klaim yang disampaikan oleh Ustadz Maher ini, mari kita sama-sama dengarkan mengenai penjelasan dari Romo Aba dalam cuplikan video berikut ini. Salah satu ciri dalam gereja Katolik yaitu mengenai penghormatan terhadap Bunda Maria. Gereja tidak menempatkan Maria sejajar dengan Allah. Maria itu bukan sasaran dari doa. Karena itu seorang Katolik kalau berdoa itu bukan kepada Maria, tetapi berdoa kepada Allah. Bunda Maria adalah manusia sama seperti kita, tetapi dia dipilih oleh Allah untuk mengandung sabdanya menjadi manusia. Maria dilibatkan dalam karya keselamatan oleh Allah. Dia dilibatkan untuk mendagingkan sabdanya. Penghormatan gereja Katolik terhadap Bunda Maria itu bukannya tanpa dasar. Kalau kita mengingat kata-kata dari malaikat Gabriel, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata-kata ini kemudian menjadi bagian pertama dari doa salam Maria. "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus." Selain itu, Roh Kudus juga yang hadir dalam peristiwa ketika Maria mengunjungi Elisabet, yaitu ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan ia pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berujar, "Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Kata-kata ibu Tuhan inilah yang kemudian menjadi bagian kedua dalam doa salam Maria. "Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin." Gelar Maria sebagai ibu Tuhan atau sebagai Bunda Allah, itu tidak dimaksudkan bahwa Maria itu lebih dulu daripada Allah, atau Maria lebih besar daripada Allah. Bukan demikian. Gelar Maria sebagai ibu Tuhan itu sebenarnya untuk menegaskan siapa dia yang dikandung oleh Maria. Yang dikandung oleh Maria adalah Allah itu sendiri. Yang dikandung oleh Maria adalah sabda Allah, yang adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudariku, ada begitu banyak kualitas dari pribadi Maria yang bisa kita renungkan. Dalam katekese singkat ini saya ingin mengangkat 3 keutamaan dalam pribadi Maria yang baik untuk kita renungkan bersama. Yang pertama adalah kita belajar tentang ketaatannya. Maria berujar, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kata-kata dari Maria ini seharusnya menjadi kata-kata dari seluruh orang beriman. Nah teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan dari Romo Aba dalam cuplikan video yang sudah kita tonton sama-sama ini. Dan berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Aba, tentu saja inilah informasi yang paling valid untuk kita percayai, sebab Romo Aba ini adalah seorang pendidik di dalam agama Katolik. Nah karena itu teman-teman, berdasarkan tadi cuplikan video yang sudah kita tonton ini, sangat jelas bahwa apa yang kemudian sudah diklaim disampaikan oleh Ustadz Maher itu sangatlah tidak benar sebagaimana diyakini di dalam agama Kristen. Sebab di dalam agama Kristen Katolik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Romo Aba tadi, bahwa Maria ataupun Bunda Maria itu tidak pernah dituhankan.
Jadi di dalam agama Kristen Katolik Bunda Maria itu dihormati. Jadi jelas ya teman-teman. Nah selain daripada itu teman-teman, mengenai penjelasan dari Ustadz Mahir tadi bahwa awal munculnya Kristen Protestan itu sebagai bentuk reaksi atas tindakan orang-orang Kristen mayoritas pada masa itu yang kemudian mentuhankan Maria. Nah teman-teman sekalian, itu juga penjelasan yang sangat salah dan tidak sesuai dengan fakta sejarah. Nah kenapa demikian teman-teman? Sebenarnya hal ini sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu, dan nanti agar teman-teman memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai hal ini, nanti akan saya cantumkan linknya di kotak deskripsi ataupun nanti di kolom komentar, nanti akan saya pin supaya teman-teman gampang untuk mengaksesnya. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Mahir dalam cuplikan video yang sudah kita tonton sama-sama tadi sebenarnya hampir sama dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Haikal Hasan teman-teman. Dan hal ini sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu, dan sekaligus nanti ini juga akan menjawab mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Mahir dalam cuplikan video ini. Nah teman-teman sekalian, salah satu faktor yang mendorong adanya reformasi gereja pada abad ke-17 itu karena ada perbedaan pendapat khususnya mengenai adanya surat penghapusan dosa atau surat indulgensia teman-teman. Nah karena itu mengenai apa yang disampaikan oleh Ustadz Mahir dalam bagian ini jelas-jelas tidak sebagaimana yang diyakini di dalam sejarah kekristenan. Dan karena itu teman-teman, selain daripada itu sebenarnya saya juga kadang-kadang heran ya, kenapa ustadz-ustadz seperti ini yang jelas-jelas tidak mengerti tentang sejarah kekristenan, tetapi kemudian dengan percaya dirinya membicarakan tentang sejarah kekristenan. Apakah kemudian beliau ini kehabisan materi sehingga harus membicarakan tentang kekristenan, atau sebenarnya motivasinya apa? Nah karena itu teman-teman sekalian, dalam bagian ini mengingat akhir-akhir ini terlalu banyak orang-orang yang kemudian sok tahu tentang pemikiran dalam hal kekristenan, dan ini mendorong kita agar sungguh-sungguh belajar, sehingga kemudian ketika orang-orang seperti ini berbicara tentang iman Kristen, kalau kita sudah belajar, tentu saja kemudian kita tidak hanya sekedar tidak setuju, tetapi ketidaksetujuan kita atas beragam pengajaran yang mereka sampaikan berkaitan dengan imannya kita, itu disertai dengan argumentasi yang mendasar dalam hal kita memahami tentang iman Kristen. Dan karena itu teman-teman, sekali lagi melalui kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh mempelajari apa yang kita imani, dan sumber utamanya adalah Alkitab. Dan selain daripada itu, kita juga bisa belajar mengenai buku-buku sejarah pemikiran kekristenan. Terima kasih teman-teman. Dan dalam bagian ini saya kembali mengingatkan kita semua, sekalipun kalian mungkin ada yang Kristen Katolik, saya adalah Kristen Protestan, tetapi ingatlah selalu bahwa kita semua adalah satu di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.